Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Ferian, NIM 1731452011118. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sperma. Langsung saja masuk ke materinya. Sistem reproduksi tidak berperan dalam homeostatis dan tidak esensial bagi kelangsungan individu. Namun, sistem ini tetap berperan penting dalam kehidupan seseorang. Sistem reproduksi pada pria memiliki fungsi esensial yang menghasilkan sperma atau spermatogenesis dan menyalurkan sperma ke wanita. Organ reproduksi primer pada pria terdiri dari sepasang testis. Pada kedua jenis kelamin, gonad matur akan menghasilkan gamet atau gametogenesis, yaitu spermatozoa pada pria dan ovum pada wanita. Gonad juga akan menghasilkan hormon testosteron pada pria, serta hormon estrogen dan progesteron pada wanita. Analisa sel spermatozoa adalah pemeriksaan yang dilakukan pada pria untuk menilai adanya gangguan pada sperma. Data dari populasi berdasarkan studi menunjukkan bahwa 10-15% pasangan di dunia mengalami infertilitas, di mana diperkirakan kontribusi pria sekitar 25-30% pada semua kasus infertilitas. Di Afrika, prevalensinya sangat tinggi. Di Sub-Sahara mulai dari 20% sampai 60% dari pasangan. Namun, di Asia, khususnya di Indonesia, masih belum diketahui secara pasti gambaran dari keadaan infertil tersebut. Dari tingginya angka infertilitas di dunia, ini merupakan salah satu penyebab morbiditas psikologi seperti stres dan depresi pada pasangan yang mengalaminya. Dengan analisa sperma, nantinya akan didapat gambaran dari kondisi pria dan membuktikan keterlibatannya dalam kasus infertilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andio Erlangga, NIM 1831452011213. Baik, di sini saya akan menjelaskan preklinik atau pengumpulan spesimen. Spesimen dikumpulkan setelah periode abstinensia seksual minimal 2 hari hingga tidak lebih dari 7 hari. Spesimen yang dikumpulkan setelah abstinensia yang berkepanjangan cenderung memiliki volume yang lebih tinggi dan penurunan motilitas. Ketika melakukan pemeriksaan fertilitas, World Health Organization atau WHO merekomendasikan bahwa 2 atau 3 sampel dikumpulkan secara terpisah dengan jarak waktu tidak kurang dari 7 hari atau lebih dari 3 minggu. Dengan adanya 2 sampel abnormal dianggap signifikan. Laboratorium harus menyediakan gelas steril atau wadah plastik yang hangat untuk pasien. Kapanpun memungkinkan, spesimen dikumpulkan di ruangan yang disediakan oleh laboratorium. Namun, jika hal tersebut tidak memungkinkan, spesimen harus disimpan pada suhu kamar dan dikirimkan ke laboratorium dalam waktu 1 jam pengumpulan. Petugas laboratorium harus mencatat nama pasien dan tanggal lahir, periode abstinensia seksual, kelengkapan sampel, kesulitan pengumpulan, dan waktu pengambilan spesimen serta tanda penerimaan spesimen. Spesimen yang tidak langsung dianalisis harus disimpan pada suhu 30 derajat Celcius. Spesimen harus dikumpulkan dengan masturbasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Menteside dari kelompok 6, NIM 183145201 Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma. Semua spesimen semen merupakan reservoir yang potensial untuk virus HIV dan hepatitis, dan tindakan pencegahan standar harus diamati setiap saat selama analisis. Spesimen dibuang sebagai limbah biosart.
Analisis semen untuk evaluasi fertilitas terdiri dari pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Parameter yang dilaporkan meliputi penampilan, volume, viskositas, pH, konsentrasi, dan jumlah sperma, motilitas, dan morfologi. Analisa sperma secara makroskopis. Sperma yang baru keluar selalu menunjukkan adanya gumpalan atau koagulum di antara lendir putih yang cair. Pada sperma yang normal, gumpalan ini akan segera mencair pada suhu kamar dalam waktu 15 sampai 20 menit. Peristiwa ini dikatakan sperma mengalami pencairan atau likuifikasi. Likuifikasi terjadi karena daya kerja dari enzim-enzim yang diproduksi oleh kelenjar prostat. Enzim ini disebut enzim seminim. Yang pertama, pengukuran volume. Volume semen yang normal berkisar antara 2 dan 5 mili. Hal tersebut dapat diukur dengan menuangkan spesimen ke dalam silinder berisi yang dikalibrasi dalam skala volume 0,1 mili. Peningkatan volume dapat dilihat setelah periode abstinesia yang lama. Penurunan volume lebih sering berhubungan dengan terjadinya infertilitas dan mungkin menunjukkan fungsi yang tidak baik dari salah satu organ penghasil semen, terutama vesiculus seminalis. Pengambilan spesimen yang tidak lengkap juga harus dipertimbangkan. Bau sperma. Sperma yang baru keluar mempunyai bau yang khas atau spesifik. Untuk mengenal bau sperma, seseorang harus telah mempunyai pengalaman untuk membau sperma. Baunya sperma yang khas tersebut disebabkan oleh oksidasi spermim atau suatu poliamin alfatik yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat. Cara kerja, sperma yang baru keluar pada botol penampungan dicium baunya. Dalam laporan bau dilaporkan khas atau tidak khas dalam keadaan infeksi. Sperma berbau busuk atau amis. Secara biokimia, sperma mempunyai bau seperti kolor atau kaporit. Warna sperma. Semen yang normal memiliki warna putih kelabu, tampak translusen, dan memiliki bau basi yang khas. Ketika konsentrasi sperma sangat rendah, spesimen mungkin tampak hampir jernih. Peningkatan keseluruhan putih menunjukkan adanya sel darah putih atau leukosit dan infeksi di dalam saluran reproduksi. Variasi jumlah warna merah berhubungan dengan adanya sel darah merah dan bersifat abnormal. Warna kuning dapat disebabkan oleh adanya kontaminasi urin, pengumpulan spesimen setelah abstinesia yang berkepanjangan, dan obat-obatan. Urin bersifat toksis terhadap sperma sehingga mempengaruhi evaluasi motilitas. Cara kerja, sperma yang ada dalam tabung reaksi diamati dengan menggunakan latar belakang warna putih menggunakan penerangan yang cukup. Likuifikasi. Spesimen yang segar adalah semen yang ada pengumpulan dan harus mencari dalam 30 hingga 60 menit setelah pengumpulan. Oleh karena itu, pencatatan waktu pengumpulan sangat penting untuk mengevaluasi pencarian semen. Kegagalan likuifikasi yang terjadi dalam waktu 60 menit dapat disebabkan oleh adanya kekurangan enzim prostat dan harus dilaporkan. Analisis spesimen tidak dapat dimulai sampai likuifikasi telah terjadi. Jika setelah 2 jam spesimen tidak mengalami likuifikasi, volume yang sama dari salin buffer fosfat fisiologis Dulbecco atau enzim proteolytik seperti alpha-chymotrypsin atau bromelain dapat ditambahkan untuk menginduksi likuifikasi dan memungkinkan sisanya dari analisis yang akan dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizaldi, NIM 183145201 200. Baik,
saya akan menjelaskan klinik 2 atau analisis sperma secara mikroskopik. Meskipun fertilisasi dapat dicapai oleh satu spermatozoa, jumlah sperma yang sebenarnya dalam spesimen semen merupakan ukuran fertilitas yang valid. Berbagai faktor dapat mempengaruhi konsentrasi sperma, seperti jangka waktu abstinensia seksual sebelum pengumpulan spesimen, infeksi, atau stres. Oleh karena itu, lebih dari satu spesimen semen harus dievaluasi untuk pemeriksaan infertilitas. Nilai referensi untuk konsentrasi sperma biasanya dinyatakan sebagai lebih besar dari 20 hingga 250 juta sperma per mililiter. Konsentrasi antara 10 dan 20 juta per mililiter dianggap garis batas atau borderline. Jumlah sperma total untuk ejakulasi dapat dihitung dengan mengalihkan konsentrasi sperma dengan volume spesimen. Jumlah sperma total lebih dari 40 juta per ejakulasi dianggap normal, atau 20 juta per mililiter kali 2 mili. 1. Jumlah sperma per lapang pandang atau perkiraan densitas sperma. Adapun cara kerja, yang pertama, diaduk sperma hingga homogen. Kemudian diambil 1-3 tetes cairan sperma, ditaruh di atas objek gelas, lalu ditutup dengan cover gelas. Kemudian, lihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Kemudian, dihitung berapa banyak spermatozoa pada beberapa lapang pandang. Misalnya, dihitung berturut-turut lapang pandang 1 sama dengan 10 spermatozoa. 2 sama dengan 5 spermatozoa. 3 sama dengan 7 spermatozoa. 4 sama dengan 8 spermatozoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, NIM 183145201-189. Interpretasi hasil analisa sperma. World Health Organization atau WHO telah mengeluarkan nilai acuan untuk analisa sperma yang normal sebagai berikut. Jenis pemeriksaan volume, nilai normalnya itu 2-5 mili. Jenis pemeriksaan viskositas, nilai normalnya yaitu banyaknya. Jenis pemeriksaan pH, nilai normalnya yaitu tetesan. Jenis pemeriksaan konsentrasi, nilai normalnya 7,2-8. Jenis pemeriksaan spermatozoa hitung lebih dari 20 juta per mili. Jenis pemeriksaan jenis spermatozoa 40 juta per ejakulasi. Jenis pemeriksaan pergerakan lebih dari 50% bergerak lurus. Jenis pemeriksaan morfologi, nilai normalnya yaitu lebih dari 14% bentuk normal. Jenis pemeriksaan sel bulat, nilai normalnya kurang dari 1 juta per mili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Irfan, NIM 1831201-191. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu kelainan spermatozoa dilakukan pemeriksaan melalui metode analisis spermatozoa. Pemeriksaan ini dilakukan secara makroskopik dan mikroskopik.
Pada pemeriksaan makroskopik dilakukan pemeriksaan volume, pH, viskositas, likuifaksi, warna, bau, dan koagulum. Pada pemeriksaan mikroskopik dilakukan perhitungan jumlah spermatozoa per lapangan pandang, pergerakan atau motilitas, dan morfologi. Hasil dari pemeriksaan secara makroskopik dan mikroskopik dilaporkan dalam ringkasan hasil pemeriksaan analisa spermatozoa. Kelainan spermatozoa yaitu aspermia, azoospermia, hipospermia, hiperspermia, oligospermia, adenosospermia, teratosospermia, necrosospermia, leucospermia, dan heomospermia.